Oke, shalom semua. Oke, terima kasih karena hadir kelas Cigu malam hari ini. Kelas kita ini sebenarnya adalah dari muka surat 192 dan sehingga muka surat 211. Oke, malam hari ini kita belajar tentang menganalisa khotbah yang benar. Dan kalau diperhatikan bahagian ini terdapat pengulangan sebenarnya. Oke, dia sebenarnya tidak panjang bagian ini, tapi pengulangan. Saya ingat ini adalah berlaku masalah ketika menyediakan bahan ini ya. Jadi bagi pemulaannya, kenapa kita belajar subjek ini? Oke, kenapa kita belajar bahagian ini adalah untuk menganalisa khotbah yang benar dan membangun. Ini penting untuk pelayanan kita, menyediakan diri apabila kita terpanggil untuk melayani berkongsi firman Tuhan. Dan pada akhirnya para pelatih dapat mengenal khotbah yang benar dan memberikan impak kepada komuniti, gereja, saudara-saudari layani ya. Jadi malam hari ini saya tidak mengajak saudara-saudari untuk menghakimi ya pastor atau elder yang berkhotbah di gereja saudara-saudari ya. Tidak sama sekali ya. Ini pelajaran, oke? Pelajaran untuk kita sendiri dalam kita mempersiapkan untuk menganalisis khotbah yang besar ataupun yang benar. Oke, jadi saya harap kita semua jelas dan clear dengan hal ini. Oke, jadi ada dua bahagian. Yang pertama, kita akan belajar daripada bahan ICM ini yang diambil daripada Dr. Billy Graham. Billy Graham, dan bahagian kedua saya akan jelaskan tentang jenis-jenis khotbah. Ini tambahan daripada pelajaran malam hari ini. Saya bagi satu pelajaran yang tambahan untuk saudara-saudari ya, bagi bagian ini. Jadi seperti yang saya kata tadi, ICM Modul 2 ini bahagian B, bab ke-7, yaitu kita belajar mengenai menganalisa khotbah yang benar. Kita menggunakan bahan konferensi ataupun bahan seminar daripada Billy Graham. Billy Graham yang dijalankan pada tahun 1983. Nah, begitu lama sekali ya tarikh ini, begitu bersejarah sekali ya. Namun dalam buku ICM ini kita masih lagi menggunakan bahan ini secara dasar untuk mempersiapkan para pelajar untuk menganalisa khotbah yang benar. Oke, jadi tidak salah kita belajar suatu yang mungkin sudah dikira lama ataupun purba kala, tapi material dia masih boleh dipakai sehingga ke hari ini. Oke, sungguh pun pada zaman ini apabila kita menyediakan khotbah, kebanyakan pastor, elder yang berkemahiran tinggi dalam bidang IT, mereka akan menggunakan teknologi AI ataupun merujuk kepada internet ataupun buku-buku dan juga daripada Alkitab. Oke, jadi kita belajar daripada Billy Graham. Jadi saya kongsi sedikit siapakah Billy Graham ini. Oke, dia merupakan seorang pengkhotbah Kristen paling terkenal dalam sejarah, bukan saja di Amerika tapi di seluruh dunia. Oke, dia lahir pada 1918 sehingga 2018. Oke. Jadi Billy Graham ini merupakan penasihat pada Presiden Amerika daripada zaman Truman sampailah ke zaman Barack Obama. Billy Graham ini dia merupakan penasihat sehingga kepada anak dia sendiri yaitu Franklin Graham yang juga menjadi penasihat kepada Presiden Amerika yang sekarang yaitu Donald Trump. Kalau kamu ada menonton bagaimana Donald Trump diangkat menjadi Presiden Amerika baru-baru ini, jadi Franklin Graham itu anak pada Billy Graham nih yang mendoakan dia. Jadi beberapa fakta menarik mengenai Billy Graham ini sebelum kita pergi ke bahagian ICM Modul 2 ini. Pertama yaitu pelayanan evangelistik ya. Beliau memimpin crusade
ataupun Kempen Kebangunan Rohani KKR di lebih 185 negara dan wilayah, menyampaikan Injil secara langsung kepada 210 juta orang. Luar biasa. Jadi beliau sangat bijak menggunakan radio pada zaman tersebut, television, dan kemudian internet untuk menyebarkan mesej Kristen. Pengaruh politik, Graham pernah menjadi penasihat rohani kepada hampir setiap presiden Amerika, seperti yang saya kata tadi, dari Harry Truman sampai ke Barack Obama. Jadi pendekatan yang dia guna adalah kubahnya sangat sederhana, berfokus kepada salib Kristus, pengampunan dosa, dan panggilan untuk bertobat. Jadi kita akan lihat bagian ini lebih teliti selepas ini. Dan integriti, kejujuran beliau dikenali sebagai dengan kehidupan pribadi yang bebas dari skandal. Maksudnya dia bebas dari skandal, satu perkara yang membuat namanya dihormati walaupun di kalangan bukan Kristen. Billy Graham ini pernah berkhotbah di Singapura, di Hong Kong, di Malaysia dia tidak sampai di Asia, di Singapura dan di Hong Kong. Dia pernah sharing seperti yang berlaku di Sarawak tahun lepas, yaitu sepertinya kedatangan Philip Montopa berkhotbah di stadium seperti itu, seperti itu. Jadi banyak orang bertobat. Jadi ICM, melalui buku ICM nih, dia menggunakan bahan Billy Graham nih. Dia melakukan dia ada seminar pada tahun 1983, dan dalam seminar itu dia mengajar bagaimana menganalisa khotbah yang benar. Jadi ICM menggunakan bahan tersebut dari tahun 1983. Bagian pertama ini, apa yang dikhotbahkan ataupun yang diajarkan oleh Billy Graham ini, yang tertulis dalam buku ICM ini adalah, pertama, Billy Graham ini dia mengkhotbahkan penyaliban Kristus. Itu yang menjadi topik ataupun menjadi penekanan kepada Billy Graham ini, dalam hidup dia. Apabila dia berkhotbah, dia akan menggunakan metode ini ataupun tajuk ini, penyaliban Kristus. Dia suka memetik daripada 1 Korintus 2 ayat 2. Ini kata kunci dia, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi dalam buku ICM ditulis, saudara ingat ketika Rasul Paulus pergi ke Korintus. Kita tahu Korintus ini adalah kota penyembahan berhala yang berilmu dan yang tak bermoral di kota Roma. Jadi tempat itu adalah kota yang paling tidak bermoral di Roma, jajahan Roma maksudnya. Ketika Paulus berjalan di kota itu, ia adalah satu-satunya orang Kristen di seluruh kota. Apa yang dia perbuat? Mendirikan salah satu gereja terbesar pada Zabat pertama pada masa itu. Jadi caranya dia menulis, sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa yang di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Kalau kita belajar Korintus, di situ Paulus melihat kota tersebut penuh dengan penyembahan berhala, hubungan seksual berlaku juga, di mana jemaat perempuan ataupun orang-orang perempuan di Korintus itu mereka menjadi pelacur. Kehidupan di Korintus, dan banyak juga ahli filsafat ataupun falsafah pada ketika itu. Itu sebab dalam Korintus tertulis untuk mengenal pasti perempuan itu sama ada dia orang Kristen atau tidak. Paulus pada masa itu mewajibkan orang di Korintus untuk memakai, orang perempuan untuk memakai tudung. Untuk membezakan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Sampai begitu sekali. Itu sebab dalam Korintus ada tertulis di mana perempuan memakai tudung. Memakai tudung pada zaman tersebut. Jadi apa yang menjadi fokus kita malam hari ini, yaitu di sini Paulus dia tahu kota tersebut penuh dengan penyembahan berhala, aktiviti yang tidak bermoral, tetapi Paulus memutuskan
untuk tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di kota tersebut selain Yesus Kristus yang dia salibkan. Oke. Jadi apa yang dibawa oleh Paulus ketika itu adalah dia tidak pikir masalah tidak bermoral, berhala, tapi dia berpikir untuk mengkhotbahkan Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Itu yang ditekankan oleh Billy Graham ini ya. Dalam dia memberitahu dalam seminar dia yang berlaku di Amsterdam ini pada tahun 1983. Oke. Jadi yang kedua, tadi dia bercakap mengenai penyaliban Kristus. Kedua, dia bercakap mengenai pekerjaan Roh Kudus. Apabila seseorang itu ingin mengkhotbahkan Injil ataupun berkongsi firman Tuhan, yang kedua menjadi fokus kepada Billy Graham ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau tadi dia katakan dia mengkhotbahkan tentang penyaliban Kristus. Oke, dalam dia mengkhotbahkan penyaliban Kristus itu, dia juga menitik beratkan pekerjaan Roh Kudus. Ya, dia juga memetik dari 1 Korintus 2:14. Di situ manusia duniawi tidak menerima apa-apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu daging. Hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Maksudnya di sini orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, memang mereka tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Bagi mereka itu adalah satu kebodohan, dan sukar untuk dipahami. Sukar untuk dipahami. Karena itu, ketika kita menyatakan Injil Kristus, Injil Yesus Kristus, Kristus yang disalibkan dan bangkit, ada kuasa yang dibangun dan menyertai, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi apa yang dilakukan Billy Graham itu bila dia khotbah, dia mengkhotbahkan Yesus yang disalibkan. Dan juga dengan dia mengatakan bila dia berkhotbah, dia akan ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi penolong dia. Itu yang menjadi rahasia kepada Billy Graham. Bagaimana dia dapat berkhotbah di khalayak ramai, yaitu menggunakan resepi ini. Pertama, penyaliban Kristus. Dia khotbahkan tentang penyaliban Kristus. Kedua, dia mementingkan pekerjaan Roh Kudus untuk dia dapat berkhotbah. Jadi hari ini kita tanya diri kita sendiri, apabila kita berkhotbah, apakah kita mohon pimpinan Roh Kudus ataupun hanya dengan kekuatan kita sendiri. Jadi itu yang kita ingin belajar daripada Billy Graham ini. Saya harap saudara-saudari boleh paham bagian ini. Bagian pertama, pengenalan kepada menganalisis khotbah yang benar. Jadi cikgu ringkaskan di sini apa yang dikatakan oleh Billy Graham itu, yaitu puncak Kristus yang disalibkan di sini. Pada bagian puncak ini, dalam dia berkhotbah, menyediakan bahan khotbah, dia menceritakan tentang jalan penderitaan, kematian Yesus yang disalibkan, bangkit dari kematian, dan juga kehidupan yang kekal. Ini yang menjadi intipati khotbah Billy Graham. Dalam dia mengkhotbahkan intipati ini, dia memerlukan Roh Kudus dalam dia berkhotbah. Dan juga yang menjadi dasar kepada khotbah dia adalah firman Tuhan, Alkitab yang dikhotbahkan ini. Jadi ini merupakan gambaran yang saya ilustrasikan pada pelajaran ini supaya saudara-saudari boleh mengerti ya apa yang dikatakan oleh Billy Graham itu. Jadi ini yang membuatkan khotbah, rahasia khotbah Billy Graham pada zaman tersebut, pada zaman dia itu begitu berkuasa sekali ya, begitu berkuasa sekali sehingga banyak memenangkan orang kepada Kristus Yesus. Jadi pertanyaannya pada hari ini, apakah saudara-saudari ataupun pastor di gereja saudara-saudari juga mengambil inisiatif yang sama ketika mereka berkhotbah ataupun menyediakan bahan khotbah.
Okay. Dan seterusnya adalah daripada buku ICM itu, apa yang menjadi dasar kepada Billy Graham ini adalah ketika dia berkhotbah, dia tahu keperluan umum manusia. Keperluan umum manusia. Apa keperluan umum kita? Apa keperluan umum kita apabila kita datang ke gereja setiap minggu? Setiap minggu. Pertama, di dalam buku ICM itu adalah mengatakan keperluan hidup. Bila kita menyediakan bahan khotbah, bila kita berkhotbah, kita mesti mengaitkan tentang keperluan hidup, yaitu diulas panjang lebar dalam buku ICM itu dikatakan hanya Tuhan yang dapat memuaskan hati manusia. Yesus Kristus berkata bahwa kehidupan seseorang tidak tergantung kepada apa yang kita miliki. Ini benar, saudara-saudari. Walaupun kita memiliki harta yang begitu banyak ataupun duit, pangkat yang begitu tinggi, tapi apakah itu memuaskan hati kita? Nah, ini pertanyaan. Ini yang sering digunakan oleh Billy Graham apabila dia menyediakan bahan khotbah dia. Dan kedua adalah kesepian. Setiap individu, orang-orang percaya, orang Kristen, hidup mereka sering dilanda oleh kesepian karena terpisah dari Tuhan. Maksudnya, jika tidak ada Tuhan, kita berasa sunyi. Tidak ada penghiburan daripada Roh Kudus. Jadi, hanya Tuhan yang membawa pemulihan hubungan ini. Ini juga satu daripada resepi yang digunakan oleh Billy Graham dalam dia menyediakan khotbah dia. Dan ketiga adalah perasaan bersalah. Perasaan bersalah, ya, setiap manusia berdosa dan memerlukan satu pengampunan. Jadi dosa menciptakan rasa bersalah dan hanya Kristus yang membawa pengampunan. Nah, ini yang diperlukan oleh manusia. Jadi dalam khotbah itu dia juga menyelitkan tentang dosa. Dosa. Pertama tadi tentang keperluan hidup. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan hati. Kedua, kesepian, yaitu kesunyian, hanya Tuhan yang memberikan penghiburan. Ketiga, manusia berdosa, hanya Tuhan yang memberi pengampunan. Dan keempat, dalam inti khotbahnya juga dia sering mengaitkan tentang kematian. Jadi semua manusia akan mati. Jadi apakah kesudahan akhirnya bila mati itu? Jadi Billy Graham akan mengaitkan Kristus yang menaklukkan kematian. Jadi barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi ini merupakan keperluan umum manusia. Apabila kita mengkhotbahkan firman Tuhan dalam khotbah kita itu ataupun dalam perkongsian itu, menurut Billy Graham, ini adalah 4 keperluan manusia. Jadi apabila saya membaca bagian ini, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya juga merasakan walaupun bahan ini dari tahun 1983, tapi pada pengamatan saya sebagai cikgu, senarai ini masih lagi relevan kepada kita semua. Ya, pertama keperluan hidup. Ya, tiada apa yang dapat memuaskan hati kita kecuali Yesus Kristus. Walaupun kita berharta, mungkin berpangkat tinggi, namun tidak juga dapat menghiburkan kita. Hanya Yesus saja yang dapat memuaskan hati kita. Kedua, kesepian. Kesunyian sudah pasti. Dan terpisah dari Tuhan, hanya Tuhan yang dapat membawa pemulihan hubungan. Dan ketiga, yaitu perasaan bersalah, dosa. Setiap manusia berdosa dan memerlukan pengampunan, yaitu Kristus Yesus. Dan yang keempat, takut mati. Kematian adalah pasti bagi manusia. Namun apabila manusia itu percaya kepada Yesus, maka kematian itu tidak lagi dialami secara rohani, tapi fisikal mungkin kita
memang pasti secara fisikal tubuh yang fana ini akan hancur, tapi roh kita akan hidup selamanya kepada Tuhan, bersama Tuhan. Jadi ini merupakan keperluan umum manusia. Jadi saudara-saudari boleh baca secara mendalam dalam bahagian ini. Ini cuma saya ringkaskan untuk secara sederhana untuk saudara-saudari paham dalam bahagian pelajaran ini. Oke, dalam pelajaran ini. Oke, tadi kita bercakap mengenai keperluan. Nah, sekarang ini kita bergerak kepada prinsip penyampaian Injil. Jadi Billy Graham juga dia ada prinsip ketika dia menyampaikan Injil, menyampaikan Injil. Oke, sebelum itu saya ingin melihat respons tuan-tuan. Boleh respon nomor 3 dalam chat itu kalau masih sama dengan saya, nomor 3. Nomor 3, saudara-saudari, tulis nomor 3. Oke, terima kasih. Jadi ini merupakan prinsip penyampaian Injil yang digunakan oleh Billy Graham, oke, dalam buku ICM ini yang Cikgu ringkaskan. Pertama, bila dia berkhotbah, dia menggunakan kuasa firman Tuhan dengan otoritas atau kuasa. Jadi kutipan firman bukan dia menggunakan kutipan firman, ataupun daripada Alkitab ringkasnya. Bukan pengalaman pribadi semata-mata, tetapi daripada sabda dan wahyu Tuhan. Jadi bila kita berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, secara mandatorinya, mutlaknya kita harus menggunakan firman Tuhan. Nah, ini maksud yang dikatakan oleh Billy Graham melalui prinsipnya. Melalui prinsipnya. Oke. Dan kedua, dengan kesederhanaan. Oke. Bila kita berkongsi firman Tuhan, menyampaikan Injil, oke, kita buat hal yang sulit menjadi mudah dimengertikan. Jadi seboleh-bolehnya bila kita menyampaikan Injil ataupun kita mengajar, seboleh-bolehnya kita memudahkan orang yang mendengar. Oke, seperti yang saya lakukan, Cikgu lakukan malam hari ini, saya seboleh-bolehnya memudahkan supaya kamu semua paham. Oke, daripada buku ICM yang bagian ini yang begitu panjang, saya ringkaskan dalam slide seperti ini supaya mudah untuk kamu paham. Jadi ini yang diinginkan oleh ataupun yang menjadi prinsip kepada Billy Graham. Ketiga, dengan pengulangan. Jadi Yesus juga mengulang kebenaran penting. Jadi repetisi membangun pemahaman. Jadi bila kita berkhotbah ataupun menyampaikan Injil, tidak salah kita mengulang pada bahagian yang penting. Oke, pada bahagian yang penting ketika kita menyampaikan firman Tuhan, supaya kita memberikan satu peneguhan ketika kita menyampaikan Injil tersebut ataupun firman Tuhan kepada pendengar. Jadi tidak salah, oke? Ini prinsip Billy Graham. Dan keempat, dengan keadaan mendesak. Mendesak, ini juga teknik yang digunakan ataupun prinsip yang digunakan, yaitu beritakan dengan agensi ataupun dengan terdesak. Jadi kita ajak orang yang mendengar, ini adalah kesempatan terakhir bagi pendengar untuk bertobat, kita kata. Jadi kita bawa orang bertobat dalam khotbah tersebut. Dan kita katakan hidup begitu rapuh, ya betul kalau kita melihat hari ini. Nah, jadi hidup ini begitu rapuh. Nah, ini contoh dalam kita mengkhotbahkan sesuatu. Jadi kita bawa orang lain bertobat pada Tuhan dan juga kedatangan Kristus. Nah, ini yang menjadi prinsip kepada Billy Graham ini. Jadi saya sendiri pun bersetuju. Jadi bila kita mengkhotbahkan firman Tuhan, kita bawa orang itu kepada terima Tuhan Yesus, bertobat. Oke. Dan yang kelima, sebagai seorang penyampai Injil, kita harus hidup yang kudus. Oke. Nah, jadi Billy Graham dia ada prinsip kita harus menjadi teladan pribadi mendukung pesan. Jadi hidup kudus, khotbah pun akan hidup. Nomor 5 ini berat, saudara-saudari, sebagai seorang penyampai firman Tuhan ataupun seorang pengkhotbah, kita harus hidup kudus. Ini prinsip Billy Graham lah ketika dia berkhotbah.
Oke, dan yang keenam, seterusnya menyampaikan Injil dengan kasih kepada sesama. Bila kita menyampaikan Injil, kita sampaikan kepada segenap lapisan masyarakat yang mendengar, orang percaya pada ketika itu. Kita tidak boleh menghukum, menyindir, tidak menghakimi. Oke, jadi kasih yang tulus menyentuh hati. Ini yang menjadi prinsip kepada Billy Graham. Oke, dan yang ketujuh, dengan belas kasihan terhadap lingkungan sosial, menyentuh orang kesepian, berdosa, sakit, kehilangan, miskin. Oke, jadi ini perlu ada juga. Oke, yang ketujuh ini. Dan ke-8, menyampaikan firman atau Injil dengan kesetiaan kita dalam roh. Jadi kita harus bersiap sedia di setiap masa. Bila kita dipanggil untuk bersaksi, bersaksi kebaikan Tuhan, kita harus setia. Setia. Jadi ini merupakan 8 prinsip penyampaian Injil oleh Billy Graham. Dan saya sebagai cikgu juga bersetuju dengan buku ICM ini, daripada apa yang dikatakan oleh Dr. Billy Graham ini dalam menyenaraikan prinsip penyampaian Injil. Prinsip penyampaian Injil. Jadi kita teruskan. Jadi saya ringkaskan untuk saudara-saudari paham. Dia sebenarnya ada 3 bagian pelajaran daripada menganalisis khotbah yang benar ini, ataupun khotbah yang besar daripada Billy Graham ini. Pertama, dia berbicara mengenai dasar tadi. Dasar yaitu mengkhotbahkan Kristus dan penyalibannya. Salib pusat keselamatan. Bagaimana ini berlaku? Jadi pada bagian ini saya juga setuju dasar ini, sebab apabila kita berkhotbah, contohnya kita berkhotbah mengenai kehidupan Yusuf, contohnya kehidupan Yusuf ataupun kehidupan dalam firman, kehidupan Musa, kehidupan Musa, contohnya kehidupan Musa. Daripada kehidupan Musa itu yang membawa orang Israel keluar daripada perbudakan Mesir, mereka melewati lautan terbelah dan mereka boleh lari daripada orang Mesir yang Firaun tersebut. Apabila kita khotbah bahagian itu, kita kena bawa kepada salib Kristus di penghujung khotbah kita. Itu yang menjadi keinginan Billy Graham ini. Dan pada akhir khotbah kita hendaklah menyatakan tentang Kristus dan penyaliban. Walaupun apa yang kita khotbahkan itu tentang tentang Musa. Tentang Musa. Jadi kita coba kaitkan dan akhirnya simpulkan tentang penyaliban ataupun mengkhotbahkan Kristus. Ada kaitan di situ. Itu yang menjadi dasar kepada bila kita menyediakan khotbah ataupun kita berkhotbah. Kedua, di situ Billy Graham tadi dia mengatakan karya Roh Kudus sangat penting. Bukan khotbah kita yang mengubah orang, betul, saya setuju, tetapi kuasa Roh Kudus. Nah, kita boleh berkhotbah berapi-api, berkhotbah dengan begitu bersemangat, berkhotbah dengan lucuan kita, orang ketawa, orang terhibur dengan kita berkhotbah. Tapi apakah itu mengubah orang? Jadi Billy Graham kata, bukan khotbah kita yang mengubah orang, tetapi kuasa Roh Kudus. Jadi Billy Graham ini mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam dia mengkhotbahkan firman Tuhan. Jadi ini yang menjadi dasar. Jadi ini berat, saudara-saudari, apabila kita berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Kita jemput, kita andalkan Roh Kudus supaya menyertai kita. Menyertai kita. Jadi seterusnya tadi disimpulkan keperluan manusia. Keperluan manusia. Jadi keperluan ini adalah
Oke, segala apa yang ada di dunia ini tidak dapat memenuhi, memuaskan hati manusia. Hanya Kristus Yesus. Keperluan atau kepenuhan hidup tidak dipenuhi oleh dunia dan kemakmuran. Di sini dimaksudkan hanya Yesus Kristus yang dapat memuaskan kehendak manusia. Dan kedua adalah rasa bersalah dan berdosa. Jadi setiap manusia berdosa dan dia perlu pengampunan, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan manusia juga kekosongan, kesepian dalam hidup manusia. Jadi perlukan Tuhan juga. Dan yang paling manusia takuti yaitu menghadap kematian. Tetapi bila kita percaya kepada Tuhan, kita tidak binasa, melainkan kehidupan yang kekal. Jadi ini 4 keperluan yang dikatakan oleh Billy Graham dalam bahagian ini. Dan terakhir, prinsip aspek utama khotbah. Prinsip aspek utama khotbah yang tadi saya katakan ada 8. Pertama, kita beritakan Injil dengan kuasa. Maksudnya tadi kita mengkhotbahkan Injil ataupun firman Tuhan, bukan tentang pengalaman pribadi kita. Kita tekankan firman Tuhan. Kedua yaitu dengan kesederhanaan. Salah. Seterusnya salah. Dengan kesederhanaan. Jadi coba sampaikan firman Tuhan ataupun mengkhotbahkan firman Tuhan secara sederhana, di mana orang yang mendengar itu dapat paham. Dapat paham, mengerti apa yang kita ingin sampaikan. Jadi kita sampaikan semudah mungkin untuk orang paham. Seterusnya dengan pengulangan ataupun repetition. Tidak salah kita mengulang pada bahagian yang dirasakan begitu penting untuk disampaikan kepada pendengar. Dan keempat, seorang pengkhotbah ataupun penyampai firman Tuhan adalah hidup kudus, supaya khotbah dia menjadi hidup. Dan kelima, dengan keadaan mendesak. Keadaan mendesak membawa orang bertobat. Bertobat. Karena hidup ini begitu pendek, rapuh. Jadi kita bawa mereka bertobat. Dalam berkhotbah. Ini merupakan prinsip. Dan seterusnya ada belas kasihan. Dan juga ada kesetiaan dalam roh. Kesetiaan dalam roh kita. Kesetiaan kita dalam Tuhan. Jadi ini merupakan kesimpulan pada bahagian yang ingin disampaikan Billy Graham melalui buku ICM Modo 2 ini. Modo 2 ini. Yaitu bahagian kedua, yaitu khotbah jenis expository, textual, dan topical. Khotbah jenis expository, textual, dan topical. Jadi hari ini kita lihat bagaimana gereja kita ataupun pastor yang mengembala di gereja kita menyediakan bahannya. Apakah dia jenis expository ataupun textual, topical? Dan tanya diri kita sendiri, jenis mana yang kita sukai bila kita datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Pertama sekali saya bawa kepada perbandingan jenis-jenis khotbah ini. Khotbah pertama, expository. Ini pendedahan maksudnya. Ini textual, teks. Dia ada ambil teks. Dan juga topical, topik. Berdasarkan topik by topik. Jadi definisi dia diringkaskan. Expository ini menjelaskan dan menerangkan satu petikan Alkitab secara terperinci dan kontekstual. Jadi saya akan bagi contoh khotbah saya sendiri yang saya sudah khotbahkan dan saya telah letak dalam video. Nanti kamu boleh tengok bagaimana Cikgu Robin, saya sendiri, berkhotbah menggunakan teknik expository ini. Dan juga tekstual. Ini berdasarkan satu atau beberapa ayat lalu dikembangkan isi utamanya. Dan topikal ini mengupas satu topik atau isu dengan menyusun ayat-ayat. Dia banyak dia petik. Contohnya dia ambil dari perjanjian lama, dari perjanjian baru. Lepas tu dia ambil dari nabi-nabi, dia ambil dari surat Paulus, banyak. So ini topik. Ini teks. Teks saja ada contoh dia ambil daripada John 3:16. So
bila dia khotbah John 3:16, dia akan kembangkan John 3:16. Ini dia akan contohnya Amos 5:21-24. Ini saja yang dia akan dedahkan ataupun dia kongsikan firman Tuhan. Ini maksud expository tekstual dengan topikal. Jadi apa fokus? Pertama, kalau expository ini adalah makna asal teks atau aplikasinya. Jadi bila kita melihat kepada Amos, contoh, kita tahu dia adalah seorang nabi. Pada awalnya dia bukan seorang imam ataupun orang yang berjawatan tinggi di gereja. Dia hanya seorang pemungut buah. Dia pemungut buah ataupun pemetik buah ara. Sejarah dia. Namun Tuhan pakai dia untuk menyedarkan orang Israel pada ketika itu mengenai ibadah mereka yang salah. Bila kita guna expository ini, bila kita berkhotbah bagian menggunakan teknik expository ini, dia banyak melibatkan sejarah. Sejarah kita kena baca, kita kena gali mendalam apa yang berlaku kepada Amos. Kita kena kembali kepada Alkitab dan juga mencari mengkaji Amos tersebut. Ini contoh. Untuk tekstual, dia isi daripada ayat terpilih, fokus pada frasa tertentu. Contoh tadi, seperti yang saya katakan, John 3:16. Jadi si pengkhotbah ini dia akan berfokus kepada John 3:16 yaitu ataupun Yohanes 3:16, barang siapa percaya tidak akan binasa. Contoh. Itu dia akan fokus ke situ saja. Dan topikal ini dia lebih kepada tema topik tentu, bukan pada satu teks. Contoh dia, hari ini saya ingin berkhotbah tentang kasih Kristus. So dia akan khotbah tentang kasih Kristus. So dia akan petik banyak ayat tentang kasih Kristus ini dalam Alkitab. Sama ada dari perjanjian lama ataupun daripada perjanjian baru. Ini maksudnya topikal. Ini pendekatan penafsiran. Jadi kita akan berkenalan dengan eksegesis. Kalau di peringkat diploma, degree atau master, orang-orang pelajar-pelajar mereka akan gunakan ini eksegesis, mentafsir. Mentafsir firman Tuhan. Mereka akan belajar teks asli dia. Contohnya perjanjian lama menggunakan teks Ibrani. Ataupun menggunakan teks Hebrew. Kalau perjanjian baru, mereka akan belajar tentang Yahudi, teks baru itu. Greek, bahasa Greek. Contoh ini untuk mendapatkan keaslian dia. Keaslian dia. Kita gunakan King James Version. Itu yang paling dekat dengan yang asli. Itu sebab Pastor Melai dia guna King James Version yang dikeluarkan oleh John Wycliffe pada awal tahun reformasi tersebut. John Wycliffe, William Tyndale, mereka inilah yang menerjemahkan Alkitab kepada bahasa Inggris. Jadi King James Version itu adalah daripada teks yang hampir dengan yang asli. Jadi tekstual ini adalah gabungan penafsiran dan refleksi ayat. Topik ini, pendekatan penafsiran di topik ditentukan dulu, lalu cari ayat sesuai. Ini contoh teks. Nanti saya akan bagi tentang Amos. Saya ada video Amos, bagaimana saya membuat expository. Jadi contoh dia, ayatnya dijelaskan ayat demi ayat. Ini. Dan contoh tekstual, di dalam Filipi 4:13 fokus pada suatu perkara, segala perkara dapat kutanggung. Ini. So bila dia menggunakan teks ini, dia akan menguraikan ini lebih panjang. Jadi kalau tema, kalau topikal ataupun berdasarkan tema, dia berdasarkan tema menghadapi ketakutan. Contoh. Jadi kumpulkan ayat dari Mazmur, Yesaya, Injil dan lain-lain. Ini contoh teks. Kalau struktur umum, bila kita khotbah tentang expository, kita mesti ada pengenalan, penjelasan teks, uraian ayat demi ayat, dan aplikasi dia. Maksud aplikasi ini adalah pesan masa lampau dan juga pesan modern. Apakah pesan dia kepada kita hari ini? Jadi firman Tuhan itu dia relevan pada masa lampau dan juga relevan pada masa kini.
Nah, ini maksud aplikasi. Oke. Dan tekstual itu struktur dia ayat dipilih, setiap frasa dijelaskan, dan aplikasi. Oke. Untuk topical, tentukan tema, kumpulkan ayat-ayat berkaitan, dan kembangkan isi berdasarkan topik. Nah, jadi apa yang terjadi kepada topical ini? Dia akan menyebabkan kita mengambil ayat tanpa menyelidiki apakah ayat itu sesuai berdasarkan konteks sejarah. Nah, itu yang masalah dengan topical. Okay. Jadi kita kumpul-kumpul banyak ayat untuk support kita punya topik, tapi kita tidak tahu bagaimana firman Tuhan itu ditulis, sejarah dia, konteks dia. Okay. Maksud ayat itu sebenar untuk, tapi kita terus ambil saja untuk dipetik untuk menguatkan topik kita. Nah, itu maksudnya. Oke. Kelebihan dia, setiap ini ada kelebihan. Oke. Expository ini dia ajar Alkitab secara mendalam, bentuk teologi yang kuat, kurangkan penyalahan gunaan teks. Oke. Ini tekstual, sesuai untuk khotbah ringkas, fokus tajam pada satu message rohani. Dan topical sangat fleksibel, sangat fleksibel karena dia tidak memerlukan sejarah masa lampau, teologi, firman Tuhan tersebut. So boleh respon isu jemaat atau keperluan jemaat. Oke, jadi apakah kelemahan dia? Expository ini adalah perlukan kajian yang mendalam. Dia terasa berat bagi pendengar baru. Oke, itu sebab kadang-kala kita di gereja, kita ada pendeta yang datang ataupun pastor yang berkhotbah, kita tidak paham apa yang dia kongsikan sebab dia menggunakan expository ini dan kita tidak paham konteks ayat itu ataupun sejarah ayat itu, firman Tuhan itu. Jadi ini berat kepada pendengar baru. Jadi tekstual mudah jadi terlalu sempit dan dangkal. Jadi maksudnya tadi, sebab dia tekstual, dia tidak begitu begitu luas penafsiran dia. So dia cakap sini sempit. Oke, jadi topical, kelemahan dia berisiko tarik ayat keluar konteks. Itu yang cikgu katakan tadi, kamu berisiko menggunakan firman Tuhan tersebut tanpa menafsirkannya, penggunaannya, adakah dia sesuai sebenarnya untuk topik yang kamu ingin sampaikan. Jadi ini yang harus hati-hati. Sebab apabila kamu salah menggunakan ayat tersebut untuk menyokong topik kamu, ini yang boleh membawa penyimpangan ataupun kesesatan kepada jemaat. Contohnya Wahyu. Oke, Wahyu ataupun Revelation yang ditulis oleh Yohanes banyak sekali simbol-simbol dan juga perumpamaan ataupun cerita-cerita di situ yang sukar untuk ditafsirkan. Tetapi ada pendeta yang menggunakan ayat tersebut dan ditafsirkan secara permukaan ataupun secara dasar saja dan tidak pergi ke dalam. Jadi ini mudah terkeluar dari konteks. Jadi tujuan utama ini menyampaikan apa yang Tuhan katakan melalui teks tertentu, menunjukkan kebenaran spesifik dari satu ayat, dan menjelaskan apa yang Alkitab katakan tentang satu tema tertentu. Oke. Nah, jadi ini merupakan pendedahan awal saya kepada pelatih-pelatih di sini ya. Saya tahu mungkin ada di antara kita menganggap bahan ini ataupun bahagian kedua ini sukar untuk membezakan expository, tekstual, topical. Oke, jangan risau sehingga kamu nanti tak boleh tidur. Tidak ada exam bagi yang hadir malam hari ini. Jangan risau, kamu boleh baca kembali ya. Boleh baca kembali untuk mendidik kamu sendiri sebagai pelatih supaya kita lebih peka, tajam, lebih berilmu ketika kita menyediakan khotbah ataupun perkongsian firman Tuhan. Sama ada kita sesuai dengan expository, tekstual atau topical. Secara pribadi, saya sendiri di gereja saya suka dengan khotbah expository ini ya, expository. Kalau dulu sebelum saya belajar
zaman remaja, zaman meningkat remaja. Saya suka topik-topikal. Topik-topikal ini. Tapi sekarang sudah berumur, kita mau makanan yang berkhasiat. Nah, ini contohnya. Makanan yang lebih berkhasiat, expository ini. Makanan yang tinggi kalsium, tinggi nutrisi. Kalau masa muda, topikal ini tidak apa, makan saja kan. Kita tidak kira berkhasiat, kata berkhasiat, kita makan saja. Contoh. Nah, ini contoh. Saya juga menggunakan contoh ini bila mengajar. Kalau expository ini kita perlukan bahan yang makanan yang begitu lazat, sehat, bukan saja lazat tapi sehat, nutrisi tinggi. Topikal ini dia main ambil saja makanan, tidak kira itu berkhasiat kata berkhasiat. Ini contoh apa yang saya analogi yang saya gunakan. Jadi ringkasan daripada ketiga-tiga gaya khutbah ini adalah expository. Dia akan gali satu teks dan jelaskan dengan setia ayat demi ayat. Contohnya Amos 5:21-24. Nanti saudara-saudari juga boleh cek apa yang ingin dikatakan Amos ini, yaitu tentang ibadah orang Israel itu. Tuhan menolak ibadah mereka. Kenapa? Nanti kamu boleh tengok. Dan juga boleh dengar khutbah saya sendiri mengenai Amos 5:21. Saya menggunakan teknik expository. Dan juga contoh tekstual. Tekstual ini fokus kepada satu ayat atau dua ayat yang punya isi padat. Contohnya dia fokus kepada Yohanes 3:16 atau contoh tadi Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung oleh Dia memberi kekuatan kepada Tuhan. Ini contoh. Dan topikal ini ambil satu tema dan jelajahi seluruh Alkitab untuk menjelaskan tema tersebut. Contoh kasih Tuhan. Contoh kasih Tuhan ini banyak dalam Alkitab. So dia ambil ayat, dia petik semua ayat, dia kumpulkan untuk menyokong kasih Tuhan ini. Dan doa dia ambil juga doa Yabib dalam perjanjian lama, doa Musa, doa Daud, doa Yesus Kristus, dia kumpul semua. So dia lebih besar luas. Dan contoh juga hidup kekal. Hidup kekal nih dia khotbah tentang hidup kekal. Jadi kalau kem rohani, kem kebangunan rohani, mereka suka guna nih topikal. Topikal. Contohnya kita guna kasih Tuhan untuk muda-mudi. Ini contoh. Jadi kalau kita lihat sejarah, ini Cikgu Robin juga kaji dalam saya punya final thesis saya. Model pemuridan, English Puritan Discipleship Model. Kalau kita lihat pada tahun abad ke-15 di England, golongan Puritan ini adalah penganut Kristen Inggris yang tidak bersetuju dengan amalan gereja England. Mereka memperkenalkan model pemuridan yang dikenali sebagai English Puritan Discipleship Model. So, salah satu daripada model mereka fokus kepada khotbah expository. Khotbah expository yaitu khotbah yang berat, memerlukan kajian yang mendalam bila berkhotbah, dan juga dapat mendidik jemaat kepada kebenaran. Ini saya kongsikan. Dan saya tidak katakan topikal ini salah, tekstual pun salah, tidak. Jadi bila kita dipanggil untuk berkhotbah ataupun berkongsi firman Tuhan, jadi bilakah saat kita perlu menggunakan jenis-jenis khotbah ini? Kalau keadaan siri mingguan atau pengajaran mendalam, kita gunakan expository. Kalau khotbah pendek atau syarahan pembuka, kita gunakan tekstual. Ini contoh. Kalau keperluan jemaat khusus seperti isu keluarga, isu pemuridan, isu penderitaan, kita gunakan jenis topikal. Jenis topikal. Sebab bukan semua yang boleh makan makanan yang berat. Ada yang masih bayi perlukan makan bubur. Mungkin kita akan khotbah tentang menggunakan topikal. Kalau yang sudah dewasa, golongan
golongan-golongan yang berumur ataupun golongan-golongan yang sudah arif firman Tuhan. Jadi sebaiknya kita gunakan expository. Terima kasih. Oke. Jadi seterusnya adalah saya ringkaskan kembali, setiap jenis khotbah memiliki tempat dalam pelayanan. Ini saya katakan tadi, kalau expository ini untuk membina dasar firman yang kuat. Oke, dasar firman yang kuat. Sebagai pelatih ICM, saya juga mengajak saudara-saudari mempunyai dasar firman yang kuat. Sebab kita juga akan berada di barisan hadapan. Selain daripada pastor kita di gereja, kita juga harus kuat. Untuk itu sebab kita belajar, supaya kita mempunyai dasar firman yang kuat. Oke, jadi gunakan expository ini. Tekstual ini untuk menyampaikan satu pesan yang kuat dan ringkas. Oke, kita ingin cakap tentang Yohanes 3:16. Oke, 3:16. Di situ Nikodemus berjumpa dengan Yesus. Nikodemus ini imam. Nikodemus ini adalah imam orang Yahudi. Dia ingin tahu bagaimana kehidupan kekal. Jadi dia tanya kepada Yesus dalam Yohanes 3:16. Yesus menjawab, karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, Dia memberikan anak tunggalnya, Yesus Kristus. Oke, barang siapa percaya tidak akan binasa, tapi akan boleh kehidupan yang kekal. Ini contoh tekstual. Dan topikal, ini untuk menjawab keperluan dan isu kehidupan secara menyeluruh. Oke, ini luas. Jadi penyampai firman Tuhan yang efektif tahu bagaimana dan bila menggunakan ketiga-tiganya dengan bertanggung jawab sambil tetap setia pada kebenaran kita. Oke, untuk muda-mudi tidak salah kita guna topikal. Oke, jadi bagian akhir ini pengenalan kepada khotbah expository dalam Kristen. Jadi khotbah expository inilah penyampaian firman Tuhan yang menjelaskan dan menerangkan makna teks Alkitab secara terperinci berdasarkan konteks, ingat lalu menerapkannya dalam kehidupan pendengar. Dengan kata lain, khotbah expository membawa makna asal teks Alkitab kepada pendengar hari ini dengan penjelasan jelas dan aplikasi yang relevan. Nah, contohnya, kalau saudara-saudari bawa daripada kitab Filipi, kita kena tahu apa keadaan kehidupan orang di Filipi pada ketika itu. Kota itu bagaimana? Kehidupan orang di situ bagaimana? Kenapa Paulus begitu senang dengan orang di Filipi? Sehingga dia menulis dalam Filipi 4 ayat 13 tadi, segala perkara dapat kutanggung. Kelihatan begitu menguatkan orang di Filipi. Karena orang di Filipi adalah orang pensioner askar di situ, yang hidup di situ. Dan orang Filipi banyak menyumbang kepada pelayanan Paulus. Paulus memuji orang di Filipi. Jadi di Filipi juga tidak panjang, dia ada 4 bahagian saja. Jadi Paulus tak ada banyak pergolakan di Filipi. Jadi bila kita khotbah, kita kena bagi tahu pendengar kita situasi, konteks, dan pada masa tersebut, dan bawa kepada aplikasi kepada kehidupan hari ini. Akan berkongsi video saya punya khotbah yang baru saya khotbahkan 2 minggu lepas, yaitu khotbah expository singkat daripada Amos 5:21-24. Teknik yang digunakan, baca teks, terangkan konteks. Amos menegur orang Israel tentang ibadah palsu. Uraikan isi ayat per ayat. Tuhan menolak ibadah luar tanpa keadilan dan kebenaran. Jadi bawa aplikasi bagaimana gereja ini juga bisa jatuh ataupun boleh jatuh dalam kemunafikan. Tutup dengan ajakan bertobat dan hidup dalam keadilan dan kasih Tuhan. Jadi ini untuk expository. Saya cikgu, saya sendiri bawa tunjukkan kepada pelatih-pelatih sekalian. Jadi kamu boleh klik video sharing saya sini di contoh khotbah expository, Amos 5:21-25, dan saya gunakan Amos ini.